Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1296 sampai bab 1300. Omi mandi dan beristirahat selama beberapa jam sebelum menuju ke Golden Yao Master lagi. Wind Lightning, duduklah. Tidak perlu sopan. Kenapa kamu tidak tidur lebih banyak? Oh, tidak bisa tidur. Pahamilah mengerti. Mungkin kamu belum turun di hatimu. Berkata, karena kamu di sini, maka aku akan berbicara denganmu. Saya mengirim pelayan saya ke keluarga White Flow untuk menemukan Anda sebelumnya. Apa yang saya janjikan kepada Anda adalah memberi Anda cukup uang sehingga Anda dapat memiliki rumah dan tanah pribadi. Di samping itu, untuk memberi Anda setidaknya 10 wanita cantik lagi. Dan juga, di masa depan, saya akan merekomendasikan Anda untuk pergi ke ketika diri bela besar untuk belajar, berlatih, dan mendengarkan yang kuat. Kan? Ya, itulah yang dikatakan pelayanmu ya. Itu bagus. Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditambahkan sekarang? Misalnya, 10 wanita cantik tidak cukup. Atau, kamu ingin menikah dengan keluarga Jinyan kami. Tentu saja, ini yang terbaik. Omi tersenyum. Saya tidak memiliki tuntutan apapun. Alasan mengapa saya meninggalkan keluarga Bailiu bukan karena saya rakus akan kondisi yang Anda berikan kepada saya, tetapi ketulusan. Bai Cheng tidak memiliki ketulusan terhadap saya. Hal yang paling menyinggung saya adalah jika saya memilih untuk pergi. Dia benar-benar akan membunuh saya. Mencoba bertanya, bagaimana saya bisa tinggal di keluarga seperti ini? Jin Yao tersenyum. Kamu mengerti maksudmu. Kamu tidak perlu khawatir. Jika suatu hari kamu ingin meninggalkan keluarga Batu Emas, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Bai Cheng adalah orang yang picik. Dia hanya tahu cara bermain dengan wanita. Dia memiliki banyak dari mereka. Jika Anda menjadi kuat di masa depan dan bahkan jauh melebihi saya akan sangat menyambut Anda untuk dapat naik lebih tinggi dan bahkan memasuki dinasti kecil. Jika Anda memasuki dinasti kuno, saya masih dapat melaksanakan Anda untuk menjaga Anda sedikit lagi. Oh, jangan membicarakan hal yang begitu jauh. Omi tertawa. Dapat dilihat bahwa Jin Yao memang berbeda dari Bai Cheng. Jin Yao tersenyum. Selain itu, Wind Lightning, saya melihat bahwa Anda memiliki bakat yang sangat bagus. Jadi jika ada sesuatu yang saya butuhkan untuk membantu Anda dalam seni bela diri, tanyakan saja, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda meningkat. Aku tidak takut kamu melampaui aku. Dan jika kamu bisa melampauiku dengan lebih baik lagi, aku akan bisa membiarkanmu lebih menjagaku di masa depan. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Terima kasih, senior. Tidak perlu sopan. Omi berkata, tentang uang yang kamu berikan kepadaku. Tidak perlu. Aku tidak memerlukan materi hal-hal ini sekarang. Dan begitu pula keindahannya. Kapan kamu benar-benar tidak memanggil? Oh, tidak perlu. Akan lebih penting jika senior bisa membimbingku sedikit dalam seni bela diri. Aku tidak menyembunyikan apapun dari senior. Aku sudah merasakan niat kesempurnaan Agung Zongxi 5 kali sekarang. Tapi aku lambat untuk benar-benar merasakannya. Jin Yao tersenyum. Kamu sudah merasakannya 5 kali. Yang berarti kamu akan menerobos ke kesempurnaan Agung leluhur. Biasanya, ketika kamu merasakannya 10 kali, kamu akan benar-benar tercerahkan dan menutup pintu. Atau bahkan melangkah ke kesempurnaan Agung leluhur tanpa menutup pintu. Ah, sungguh, tentu saja. Saya pernah ke sini. Hanya berbahaya jika Anda belum pernah merasakannya sekalipun. Itu sama dengan kesempurnaan Agung Guru leluhur untuk memasuki kenaikan puncak. Terima kasih, senior. Jin Yao berdiri dan berkata, katakanlah, ini masih sedikit waktu sebelum makan malam. Aku akan menikmatinya. Tapi tentu saja, terserah kamu apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu darinya. Bagus. Senior Jin Yao segera mulai menghitung Omi, pedang dan telapak tangan. Melalui segala cara, memungkinkan Omi untuk lebih dalam merasakan kesempurnaan Agung leluhur. Hanya dalam waktu 1 jam, Omi telah merasakan niat kesempurnaan Agung 2 kali lagi. Setelah selesai, Jin Yao tersenyum. Wind Lightning, selamat. Jika kamu merasakannya 3 kali lagi, kamu akan benar-benar melangkah ke dalam keadaan lengkap. Kesempurnaan Agung. Terima kasih senior atas rahmat bimbingan Anda. Tidak perlu sopan. Aku hanya menyukainya. Itu benar-benar masih memahamimu sendiri. Ayo pergi. Ayo pergi dan tangkap kamu.
Kita tidak akan mabuk malam ini. Bagus. Omi juga peminum yang baik dan banyak minum malam itu. Orang-orang yang menjemput Omi bukan hanya tuan keluarga Jin Yao, tetapi juga saudaranya Jin Yue, dan pelayan, Jin San Heng, dan kemudian Omi, Wang Rufang, Liu Xuan, dan Bai Linger. Wang Rufang memiliki kesempatan langka untuk berhubungan dengan orang kuat dari alam puncak, dan sibuk bertanya, Tuan keluarga Yao Emas, saya sangat ingin melangkah ke alam puncak. Dapatkah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Tentu saja, menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Jin Yao bertanya, kakak laki-laki Wang Rufang ini, apakah kamu sekarang tertarik dengan kenaikan puncak? Apakah kamu sudah merasakan artinya? Suasana hati yang apa? Alis Wang Rufang berkerut. Omi langsung tahu bahwa Wang Rufang bahkan tidak mengambil satu langkah pun di jalan menuju alam kenaikan puncak. Karena biasanya seseorang akan merasakan niatnya setidaknya 10 kali sebelum benar-benar melangkah ke alam berikutnya. Dan Wang Rufang tidak merasakannya sekalipun. Jadi Tuhan tahu seberapa jauh itu dari alam kenaikan puncak. Jin Yao tertawa. Oh, kakak laki-laki Wang Rufang. Jalanmu masih panjang sebelum kamu berada di alam kenaikan puncak. Tapi aku tidak punya waktu bertahun-tahun lagi. Bertahan selama 5 atau 6 tahun. Wang Rufang berkata dengan wajah seperti kematian. Menatap Jin Yao. Dalam hati iri, Tuan Jin Yao baru berusia 120 tahun. Dia telah mencapai tengah alam puncak. Sementara dia, lebih dari 140. Hampir batas besar. Bahkan ada jalan panjang untuk pergi dari alam puncak. Jin Yao menepuk bahu Wang Rufang. Mengungkapkan kenyamanan. Baru 5 tahun. Bahkan jika dia menggantung Wang Rufang, dia tidak akan bisa melangkah ke alam Dengfeng. Liu Xuan tidak bertanya apa-apa. Karena bertanya akan menanyakan masalah. Dia tidak sebaik Wang Rufang. Liu Xuan berpikir, lebih baik melupakannya dan menikmati masa depan orang tuanya. Malam ini, Omi minum dengan gembira, sementara Wang Rufang dan Liu Xuan dalam suasana hati yang sunyi. Dan percakapan hari ini dengan Master Golden Yao adalah terobosan total dalam mimpi mereka untuk mencapai alam puncak. Omi dengan demikian menjadi staf keluarga Batu Emas. Dan keluarga Batu Emas pertama-tama mengatur halaman yang luas untuk Omi. Tidak jauh dari kediaman Jin Yue. Karena Jin Yao berkata bahwa dia takut keluarga Sagot dan keluarga aliran putih akan mengirim seseorang untuk membunuh Omi. Jadi dia mengatur agar Omi tinggal di dekat saudaranya Jin Yue. Sehingga dia bisa tiba tepat waktu jika terjadi hal yang nyata. Omi sangat berterima kasih di dalam. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Omi terus berlatih seni bela diri. Mengincar kesempurnaan agung leluhur. Petir angin senior. Tuan rumah memintamu untuk pergi ke sana. Seorang pelayan datang untuk mencari Omi. Oke, Omi tiba di kediaman tuan keluarga Yao Emas. Angin petir. Menerima surat tantangan. Tuan keluarga Yao Emas memberitahu Omi dengan lugas. Surat tantangan. Milikku. Ya. Ini hiking dari keluarga Poseidon. Keluarkan tantanganmu. Oh, oke. Kapan waktunya? 1 bulan kemudian. Lokasi. Gunung Uzumaki. Oke, Winlight Cloud. Saya merasa bahwa tantangan keluarga Sagot ini sepertinya tidak menginstalnya. Dan dengan apa yang telah saya pelajari tentang keluarga Sagot, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama lagi. Apa maksudmu? Sejujurnya, 20 tahun yang lalu, keluarga Batu Emas saya juga memiliki seorang jenius yang luar biasa seperti Anda yang dapat meraih peringkat 5 besar daftar kesempurnaan leluhur. Dan sebagai hasilnya, orang peringkat keempat dari keluarga Sagot pada waktu itu mengeluarkan tantangan kepada orang itu dari keluarga saya. Dan dalam tantangan itu, membunuh jenius penuh harapan dari keluarga saya. Dan mengatakan bahwa dia ceroboh dan jenius bahwa keluarga saya yang terlalu buruk. Kemudian, kemacetan harus terjadi seperti itu. Sungguh kekejian. Wind Lightning. Kali ini, saya curiga keluarga Sagot mencoba melakukan trik lama yang sama lagi dan membunuh Anda di tengah duel. Jadi, Wind Lightning, saya sarankan Anda memiliki hak untuk menolak tantangan ini. Omi berkata, tidak. Mengapa saya harus menolak? Wind Lightning, pikirkan baik-baik tentang seberapa kuat hiking dari keluarga Sagot itu. Apakah dia akan melangkah ke kesempurnaan agung leluhur sepertimu atau tidak? Itu semua tidak diketahui ya. Omi berkata, jangan khawatir. Aku akan menerima tantangannya. Tapi aku tidak ingin terlalu pasif. Bantu aku membalas surat kepada keluarga Sagot. Mengatakan, jika ada duel, itu akan menjadi duel sampai mati. Apa, kamu ingin mengubahnya menjadi duel sampai mati? Oh, bukan itu yang mereka inginkan. Jadi kenapa tidak bertengkar sampai mati saja? Ini, Tuan Jin Yao. Apakah Anda takut saya akan kalah? Jin Yao berkata, petir angin.
Kamu mungkin belum tahu. High King dari keluarga Seagot itu. Ku dengar dia adalah pertunangan dari beberapa kaisar Xuanzun. Bahkan jika dia bukan pertunangan dari beberapa kaisar Xuanzun, maka dia pasti cucu perempuan atau sesuatu dari beberapa orang kuat dari dinasti dulu. Namun, kamu tidak bisa benar. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu tidak akan dibunuh olehnya. Brengsek. Ini Kaisar Xuanzun lagi. Omi sangat marah. Apa? Apakah kamu pernah mengenal Royal Xuanzun sebelumnya? Tidak. Baru saja mendengarnya. Oke. Aku mengerti. Kalau begitu aku akan turun dulu. Omi tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang dinasti Xuanzun yang disebut Yuan Jie. Kalau dia akan mengungkapkan informasi identitasnya. Saya percaya bahwa musuh Omi pasti seseorang di tingkat dinasti-dinasti. 1 bulan kemudian, hari duel antara Omi dan High King telah tiba. Selama bulan ini, Omi telah merasakan 2 kali lagi dari niat Zongxi Grand Perfection. Secara total, dia telah merasakannya 9 kali. Omi sangat dekat dengan Zongxi Grand Perfection. Dia hanya perlu merasakannya sekali lagi. Dia akan dapat melangkah ke alam kesempurnaan Agung Zongxi. Dan Omi baru berusia 55 tahun ini. Tentu saja, itu akan menjadi 56 dalam beberapa bulan. Wind Lightning, ayo pergi. Aku akan menuju ke Dark Cloud Mountain bersamamu. Tuan keluarga Yao Emas mengendarai Jiao Hitam ke pintu Omi dan berkata, bagus. Omi melompat ke Jiao Hitam tuan keluarga Yao Emas. Beberapa jam kemudian, dia tiba di Gunung Awan Gelap. Dibandingkan dengan kali terakhir di Danau Bicao, duel dengan Jiang Mingcheng, jumlah orang hari ini sama sekali tidak kurang dari hari itu. Tidak hanya itu, tetapi kepala dari 3 keluarga besar semuanya ada di sana hari ini. Tuan keluarga Jin Yao, sudah lama sekali. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat lagi. Sebuah suara terdengar dan seorang pria dengan janggut hitam terbang. Yo, jika itu bukan tuan keluarga Dafu Laut keluarga Seagot, hahaha. Jin Yao tersenyum. Omi ingat ketika mendengar nama Hai Dafu. Buku geografi yang dilihatnya pada hari pertama dia datang ke kota Jin Yao mengatakan bahwa kepala keluarga Seagot adalah Hai Dafu. Omi melihat Dafu Laut itu. Dan pada saat yang sama, Dafu Laut juga memandang Tang. Omi, Hai Dafu memanas dan berkata, aku yakin ini yang terkenal. Apa yang menggemparkan seperti guntur dan hampir mengguncangku. Wind Lightning. Hai Dafu tampak sarkastik dan sarkastik. Bagaimana dengan getaran dan hampir mengejutkannya? Itu semua sarkasme. Tuan keluarga Yao Emas berkata kepada Omi, petir angin. Tidak perlu ditahan. Tuan keluarga Hai Dafu ini dikenal sebagai orang yang pemarah di kota Sutra Emas. Tidak peduli apa yang Anda katakan. Dia tidak akan marah. Omi menganggukkan kepalanya. Memahami arti kata-kata tuan keluarga Yao Emas. Bahwa dia bisa mengatakan apa-apa. Tidak perlu takut padanya. Omi berkata, pantas saja namanya si Dafu. Jantungnya seperti laut. Sayangnya, gelombang belakang mendorong gelombang depan. Ombak depan mati di pantai. Hai Dafu dipadukan dan berkata dengan dingin. Angin ringan. Kuharap kau masih tega menggodaku di sini nanti. Tentu saja aku punya pikiran. Kenapa aku tidak punya pikiran? Mungkinkah Hai Dafu menghabiskan hidupku akan dalam bahaya bahkan jika aku berpartisipasi dalam turnamen? Pedang tanpa mata. Sulit untuk dikatakan. Windy. Semoga berhasil ya. Hai Dafu terbang menghilang. Menghilangnya membunuh Omi yang tersembunyi di balik matanya. Master Golden Yao berkata, petir angin. Denganku di sini. Tidak perlu takut padanya atau apapun. Dia tidak akan berani melakukan apapun. Meskipun keluarga Seagot memang lebih kuat dari keluarga Batu Emas. Itu belum mencapai titik menghancurkan kita. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi kerugian yang ditimbulkannya sendiri. Itu akan menjadi kerugian yang ditimbulkannya sendiri. Hai Dafu tidak punya nyali untuk melakukan apapun karena hal-hal sepele ini. Bagus. Pada saat ini, lelaki tua lain terbang masuk. Itu adalah Bai Cheng dari keluarga Bai Liu. Setelah lebih dari 1 bulan, Omi melihat Bai Cheng lagi. Yo, petir angin ya. Bai Cheng memandang Omi dengan senyuman dingin. Senyuman itu membuat orang merasa sangat gelap dan palsu. Omi bahkan tidak takut pada Hai Dafu. Apalagi Bai Cheng. Omi memandang Bai Cheng dan berkata, bagaimana kamu tahu namaku Wind Lightning? Anda, Bai Cheng sangat marah. Omi bahkan pura-pura tidak mengenalnya. Ini adalah penghinaan. Penghinaan tanpa wajahnya. Berangin. Jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Kata Bai Cheng. Omi berkata, orang tua ini, aku tidak terlalu mengenalmu. Jangan canggung seperti kamu mengenalku dengan baik, oke? Wind Lightning. Kita akan lihat. Kamu penjahat. Omi kesal dan berkata dengan marah. Hei, jelaskan, siapa penjahatnya?
Don merasa ditusuk dari belakang. Dan jelas dia adalah penjahatnya. Baiklah, baiklah. Bai Cheng muncul dan terbang menjauh. Jin Yao berkata, berangin. Kenapa marah pada orang-orang seperti itu? Itu tidak sepadan. Jaga pikiranmu tetap benar. Satu-satunya cara untuk memberi mereka akuntansi terbesar di wajah adalah dengan mengalahkan Hai King dengan kejam. Saya pikir Hai Dafu akan marah sampai mati. Dan begitu juga Bai Cheng. Karena mereka semua ingin Anda mati. Dan Anda hidup untuk menunjukkan kepada mereka. Bagus, Omi. Saat itu segera tengah hari. Momen duel telah tiba. Omi terbang ke langit di atas gunung awan gelap dan membentangkan mata yang jumlahnya tak terhitung di gunung. Banyak darinya yang meleleh. Pada saat berikutnya, seorang wanita terbang keluar dari bagian lain langit. Hai King lah yang berduel dengan Omi. Pada saat ini, wajah Hai King agak tidak normal. Karena dia telah menerima perintah dari kecerahan. Harus membunuh dalam duel. Karena secara tidak sengaja membunuh pihak lain. Namun, Hai King tidak ingin membunuh seseorang yang tidak memiliki dendam. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Hai King terbang beberapa lusin meter di depan Omi. Menatapnya. Dan berkata dengan terengah-engah. Maaf, Wind Lightning. Tolong jangan salahkan saya. Saya tidak dalam posisi untuk melakukan apapun. Omi memandang wanita di seberang jalan. Dia memang tampan. Tapi di mata Omi itu hanya rata-rata. 8 istri Omi. Tidak peduli mana yang lebih cantik darinya. Mungkin Omi memiliki hati emas dan tidak bisa morfologi orang lain. Jadi dia tidak merasa cantik lagi. Omi berkata, angin dengan ringan. Tolong ajari aku. Sisi lain Hai King juga berkata, Hai King, tolong beri saran. Hai King terbang ke arah Omi dan memimpin dalam menyerang. Pada saat ini di tanah, semua orang menahan napas. Takut kehilangan satu detail seperti, Hai King adalah orang nomor 1 di peringkat kesempurnaan Master Sekte. Bisakah Wind Lightning menang? Atau, berapa banyak gerakan yang akan hilang? Omi tidak panik sama sekali ketika dia melihat Hai King menyerang. Omi hanya berjalan sedikit dari melangkah ke kesempurnaan Agung Guru. Sejujurnya, saat Omi menghunus pedangnya, dia tahu bahwa ini adalah lawan yang dia terlalu tinggi. Ya, Omi 100% yakin bisa mengalahkan Hai King. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Hai King ini memang memiliki 2 kuas. Berbicara tentang akhir-akhir ini, pedang Hai King telah tiba. Berkedip-kedip dan sulit dipahami. Seolah-olah dia tidak bisa melihat di mana pedang berada. Lihai. Memang ilmu pedang yang lihai. Pada saat ini, Omi menghunus pedangnya. Pedang Omi keluar. Tanpa henti. Dan itu seberat gunung yang runtuh. Desir, lepaskan ikatan. Setelah suara emas dan besi, Hai King merasa lengannya mati rasa. Dia tidak tahu apakah pedang Omi adalah kekuatan atau keterampilan. Sulit dipahami dan tidak dapat dipahami. Hai King mundur 3 langkah besar berturut-turut. Keringat dingin muncul di dahi. Omi memancarkan. Tidak buruk. Jauh lebih kuat dari Jiang Mingcheng. Yang Feng Yin. Setidaknya begitu aku memukul pedang. Kamu masih hampir tidak bisa memblokirnya dan mundur. Hai King berkata. Petir angin. Kamu juga telah membuka mataku. Aku tidak menyangka bahwa keterampilan pedangmu begitu tidak dapat dipahami. Tapi itu bukan kekuatanku yang sebenarnya. Omi berpikir. Menurutmu, ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Tidak. Aku bahkan belum mengeluarkan setengahnya. Ah, Hai King jelas terkejut. Setengah dari setengah. Itu 1/4. Tidak mungkin. Dia hampir tidak bisa memblokir pedang itu sekarang. Ah, itu juga. Terlalu menakutkan. Namun, Hai King tiba-tiba sadar. Angin pasti berkata. Itu adalah taktik psikologisnya. Dia tidak akan jatuh cinta padanya. Sayangnya, alih-alih itu menjadi taktik psikologis. Kata Omi enteng. Karena Omi belum memasukkan kekuatan untuk membuka Life Blood Crypt. Jika kekuatan membuka Life Blood Crypt juga dihitung, maka Omi lebih dari setengah dan setengah. Potong gosipnya. Lihat pedangnya. Tepat pada saat ini, Omi menyerang. Omi jarang mengambil inisiatif untuk menggunakan pedang. Dan ini dianggap sebagai kesempatan langka. Setiap pertempuran sebelumnya, termasuk di konferensi Jianghu, hampir selalu merupakan patahan pedang pasif karena lawannya terlalu rendah. Berdengung, pedang Omi terlihat lambat. Tapi di detik berikutnya Hai King menyadari kesalahannya. Ya ampun, itu sangat cepat. Hai King segera buru-buru mengambil pedang untuk menangkis. Sial sekali. Di langit. Dalam sekejap, mereka berdua terlibat dalam putaran pertempuran. Mereka bertarung dan mundur. Tentu saja Hai King mundur. Omi maju. Hai King tidak dapat sepenuhnya melawan ilmu pedang Omi. Jadi dia mundur untuk perlindungan. Yang merupakan langkah putus asa. Biasanya ketika mereka tidak bisa mengalahkan seseorang,
Mereka berdetak oleh pihak lain untuk mundur. Setelah Omi berkumpul gerakan dengan High King, itu berhenti sejenak. High King, di sisi lain, masih di sana menyikat dan membatasi pedangnya. Hei, aku sudah berhenti. Kenapa kamu masih berputar? Ah, baru saat itulah High King bereaksi. Omi baru saja menyerangnya dalam serangkaian serangan, benar-benar membutakannya. Bahkan ketika Omi telah mengakhiri serangannya, dia belum kembali ke akal sehatnya. Dia masih membela diri sampai mati. Dan sebagai hasilnya, dia telah membuat lelucon besar. High King memandang Omi, sangat malu, dan wajahnya putih. Di tanah, Haidafu dari keluarga Seagot, wajahnya sangat jelek. Dia sudah melihat bahwa High King bukan tandingan sama sekali. Haidafu meringkuk dengan sangat erat, dan berkata dengan kertakan giginya secara rahasia, angin dengan ringan. Di langit, Omi berkata, secara sukarela mengaku kalah. Aku bisa berhenti bertarung. Kamu bukan lawanku. High King menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Keluarga Seagotku adalah manusia. Dia tidak akan mengaku kalah. Karena itu masalahnya. Maka jangan salahkan aku. Aku baru saja. Tapi hanya mengeluarkan setengah dari kekuatanku. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan pedang terkuatnya. Tidak ada awal. Tidak ada akhir. Gerakan ini tanpa awal dan tanpa akhir adalah pedang terkuat yang pernah dipraktikkan Omi sejauh ini. Dan hampir dapat dikatakan bahwa belum ada seorang pun di level yang sama yang memecahkan pedang ini. Seperti yang diharapkan, High King mencoba melawan, tapi segera dipukul oleh pedang Omi. Aduh, pedang Omi ditusukkan ke bahu High King, tetapi hanya ke pakaiannya, tidak menjadi setengah dari dagingnya, yang merupakan bukti kendali Omi. Kamu kalah. High King menampilkan pedang yang terbang ke bawah dan berkata, kamu menang, Wind Lightning. Omi menghapus pedang itu. Pada saat ini, di tanah, Haidafu diam-diam berkata kepada seorang pria, bersiaplah untuk mengimplementasikan rencana kedua. Ya, guru. Omi memenangkan pertarungan, dan penonton di tanah menyukainya. High King menatap punggung Omi, terkejut. Dia sepertinya ingin tahu lebih banyak tentang angin dan awan tipis. Tetapi pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Ah mau, jangan pergi. Jadi kamu bersembunyi di sini untuk berduel dengan seseorang. Menyebabkan aku mencarimu selama lebih dari setengah tahun. Yah, akhirnya aku menemukanmu hari ini. Omi segera menoleh untuk melihat. Dan seorang pria perfeksionis Agung Zongxi terbang masuk. Semua orang tertarik dengan suara itu. High King, serta orang-orang di tanah. Semuanya terbangun oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Namun, Omi tidak mengenal pria itu. Namun, sepertinya akrab dengan Omi. Dari mana Omi tahu bahwa ini adalah rencana kedua Haidafu? Untuk membunuh Omi, dua rencana disiapkan. Yang pertama, adalah agar High King membunuh Omi dalam duel. Jika High King membunuh Omi, maka rencana kedua dibatalkan. Jika tidak bisa dibunuh, maka set kedua akan diaktifkan. Dan saat ini, itu adalah rencana kedua Haidafu. Di langit, High King sepertinya memahami sesuatu. Karena pria kesempurnaan agung leluhur yang terbang di langit yang jauh. Dia tahu, berasal dari keluarga Seagot, seorang anggota staf yang jarang menunjukkan wajahnya. High King tahu bahwa ini pasti telah diatur secara terpisah oleh tuan keluarga. High King terbang di depan Haidafu berturut-turut dan berkata, Tuan keluarga, bagaimana ini kembali kepada Tuhan? Haidafu mengangguk. High King, kamu mengecewakanku. Kamu bahkan tidak bisa menutup-nutupi. Aku sudah menyiapkan rencana kedua. Di langit. Dari langit yang jauh, pria kesempurnaan Agung Zongxi itu terbang di depan Omi. Menunjuk ke menangkap dan berteriak. Ah mau. Kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Kamu bersembunyi begitu jauh. Kamu tidak akan pernah berpikir sampai mati bahwa aku akan menemukanmu. Kan? Ah mau. Apakah kamu pikir kamu bisa lari dari apa yang telah kamu lakukan dengan mengubah namamu menjadi awan semilir? Omi memandang pria di depannya. Mengerutkan kening. Siapa yang mulia? Berbulu. Jangan berpura-pura tidak mengenalku. Apakah pesan orang akan mempercayaimu jika kamu berpura-pura tidak mengenalku? Otak Omi berkedip 2 kali. Dan dia sudah curiga bahwa ini pasti keluarga Seagot. Atau keluarga Whiteflow. Yang telah mengirim seseorang untuk mengatur ini. Saya khawatir mereka ingin membunuh Omi melalui cara ini. Alasan mengapa mereka tidak mengatur pembangkit tenaga listrik alam puncak awal untuk keluar dan menyamar sebagai seseorang yang mengenal Omi. Saya khawatir itu karena pembangkit tenaga listrik alam puncak sangat terkenal sehingga tidak peduli mana yang mereka kirim. Seseorang akan melihat mereka. Jadi mereka mengirimkan kesempurnaan Agung Zongxi yang belum pernah melihat siapapun sebelumnya. Omi berkata,
Aku bukan Ah Mao. Dan akhirnya aku ingin menasihatimu untuk segera turun. Jika tidak, jangan salahkan aku karena isyarat kasar. Kesempurnaan Agung Zongqi di sisi lain itu tertawa dingin di dalam hatinya. Sungguh petir angin yang sombong. Saya adalah kesempurnaan Agung Zongqi. Tetapi saya juga berani mengatakan bahwa saya kejam kepada saya. Pada saat ini, Jin Yao terbang. Jin Yao bertanya, petir angin, apa yang terjadi? Siapa dia? Anda mengenalnya. Jin Yao berpikir bahwa orang ini bisa menjadi mantan musuh Omi. Omi berkata, Tuanku, saya tidak mengenal orang ini. Pria itu tiba-tiba mencibir. Ah Mao, kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenalku lagi. Kebaikan yang telah Anda lakukan, saya akan mengumumkannya kepada publik hari ini. Dan, saya akan membuat Anda membayarnya. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Omi berkata dengan marah. Jangan paksa aku. Aku tidak punya balas dendam padamu. Jangan menjadi kambing hitam orang lain. Ah Mao, kamu mencemari putri kepala desa kami. Kamu tidak akan melupakannya begitu saja. Apakah kamu pikir aku tidak akan mengenalimu jika kamu mengubah namamu? Saya diperintahkan oleh kepala desa kali ini untuk keluar dan menyakiti orang-orang. Desa kepala kakakmu, teriak Omi. Ah Mao, hari ini, aku akan membalas dendam putri kepala desa. Pria master klan itu berkata dengan pedang terhunus. Jin Yao menyembunyikannya. Siapa yang berani menyentuhnya? Pria kesempurnaan agung leluhur itu memandang Jin Yao dan berkata, Senior, ini masalah desa kami. Tolong jangan ikut campur. Orang ini adalah Ah Mao desa kami. Dia memperkosa dan membunuh putri kepala desa kami. Mengandalkan sedikit kekuatan. Dia melarikan diri setelah itu. Lari ini adalah 30 tahun. Sayangnya, apakah dia berpikir bahwa dia dapat mengubah nama dan nama keluarganya untuk menjalani kehidupan baru? Tidak mungkin. Jin Yao mengerutkan kening saat dia melihat kepala pria itu berbicara dan mengerutkan kening. Omi tidak pernah mengatakan apa-apa tentang asal-usulnya sebelumnya. Mungkinkah Wind Lightning benar-benar Ah Mao? Tuan, Anda harus tahu orang seperti apa saya. Anda harus tahu bahwa orang ini dikirim oleh Haidafu atau Kota Putih dalam 8 atau 10 kasus. Pada saat itu, Haidafu terbang dan berkata dengan marah, Feng Xiaoyun, kamu seharusnya tidak kelaparan darah. Apakah mulutnya berdarah atau tidak? Kamu tahu itu dengan baik. Haidafu menyeringai. Feng Qingyun, karena itu terjadi, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini sampai akhir. Bahwa siapapun, kamu bilang dia 30 tahun yang lalu. Apakah dia Ah Mao dari desamu? Kan? Iya, baiklah. Saya akan mengambil keputusan pada hari ini. Dan saya pasti tidak akan setuju dengan siapapun yang berani memendam penjahat seperti itu. Tuan Jin Yao, Anda tidak ingin menyembunyikan penjahat pembunuh seperti itu, bukan? Jin Yao berkata dengan marah. Haidafu, apakah ini benar-benar bukan urusanmu? Omong kosong. Tapi saya siap memberikan keadilan. Tuan Jin Yao, saya berharap Anda tidak menjadi musuh seluruh bangsa. Tetapi mengungkapkan mata yang tak terhitung banyaknya mengawasi di sini. Jika Anda berani memendam kejahatan seperti itu, maka jangan salahkan saya karena menghalangi Anda. Hahaha, hahaha. Jin Yao tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, orang lain terbang keluar dan berkata, masalah ini. Saya mendukung Haidafu. Kita semua tahu bahwa Wind Lightning adalah orang luar. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi anak perempuan jalang yang memperkosa dan membunuh putri kepala desa. Karena unsur kriminal semacam ini telah datang ke kota benang emas kita. Kita perlu, sebagai rumah tangga kota benang emas, untuk memberikan keadilan kepada wanita yang meninggal secara tragis. Tuan keluarga Jin Yao, Anda tidak boleh melakukan hal bodoh. Kamu, Bai Cheng, Jin Yao menggigit dengan marah. Hari ini, jelas bahwa Haidafu dan Bai Cheng, keduanya ingin berhenti menyelamatkan Omi dan membiarkan Omi dibunuh oleh tuan klan itu. Jika dia menghentikan, dia tidak hanya akan disalahkan oleh semua penonton dan kehilangan hati orang-orang. Dia juga akan diserang oleh Haidafu dan Bai Cheng. Omi berkata kepada Jin Yao, Tuan, Anda harus mundur dan izinkan saya menangani masalah ini. Tuan keluarga, percayalah padaku. Tuan keluarga Golden Yao berada dalam dilema. Haidafu dan Bai Cheng telah mendorongnya ke ambang batas. Sambil menginap, Jin Yao terbang ke penginapan. Haidafu berkata kepada Grandmaster Zongqi itu, jangan takut, saya pasti akan membuat keputusan untuk kepala desa Anda. Terima kasih. Senior, Haidafu ditampilkan pada Omi. Sedikit sombong di matanya. Seolah-olah Omi sudah mati. Dan kemudian terbang menjauh. Dengan sengaja terbang tidak jauh dari Jin Yao. Seolah-olah untuk lebih mudah mencegah Jin Yao menyelamatkan Omi. Hal yang sama berlaku untuk Bai Cheng.
Langit ditinggalkan bersama Omi dan pria yang merupakan penguasa besar klan. Omi menghunus pedoman dan berkata, kamu akan menyesali tindakanmu saat ini. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu siapa yang kamu kirim. Hahaha. Ah mau. Sudah kali ini. Kamu masih licik. Kamu masih tidak memuat atas hal-hal yang kamu lakukan sejak awal. Kamu benar-benar putus asa. Sepertinya aku tidak menempatkanmu di tempat hari ini. Bagaimana aku bisa menghadapi putri kepala desa yang diperkosa dan dibunuh olehmu? Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Ayo kita lakukan. Bagus. Omi segera membuka Live Blood Hidden. Kekuatan Omi melonjak liar setelah membuka Live Blood Hidden. Omi awalnya hampir melangkah ke leluhur Grand Perfection. Dan kemudian membuka Live Blood Hidden. Kekuatan Omi bisa dibayangkan. Kesempurnaan Agung Zongxi ini benar-benar mencari kematian. Namun, Omi tidak akan membunuh. Karena pembunuhan tidak dapat menghapus reputasi Omi. Sebaliknya, orang lain akan berpikir itu benar. Dan Omi akan memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Berdengung, Omi langsung konstruksi. Pihak lain juga datang untuk membunuh Omi. Haidafu berkata bahwa jika dia membunuh Omi, dia bisa mendapatkan pahala dan memberikan sejumlah besar uang. Namun, dia tiba-tiba merasa tidak enak. Karena tingkat pembunuhan pedang Omi benar-benar di luar dugaannya. Sial, ketak. Omi membiarkan pedang lawannya berubah berkeping-keping dengan satu pukulan. Ah, ini. Mata pihak lain membelalak. Ledakan, Omi menamparkan dada lawannya dari jarak dekat. Ambil ulang. Tulang dada pihak lain retak sekaligus. Dan di detik berikutnya, Omi meraih tengkorak pihak lain. Dan dengan satu dorongan, Omi bisa menghancurkan tengkoraknya. Ah, jangan. Pihak lain berteriak ketakutan. Dan Omi hanya menggunakan 3 detik untuk membuatnya kehilangan segalanya. Pada saat ini, seluruh penonton mendidih. Di langit yang jauh, wajah Haidafu berubah. Oh tidak, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, tangan Omi meremas tengkorak lawannya dan berkata, yang harus saya lakukan sekarang adalah mendorong, dan Anda akan mati. Jangan, wajah pihak lain pucat. Omi berkata, jika kamu tidak ingin mati, kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang. Aku dapat mengampuni hidupmu dan membawamu kembali ke keluarga batu emas. Lalu membiarkanmu meninggalkan kota sutra emas dan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kamu hanya memiliki satu kematian sekarang. Saya, Grandmaster leluhur itu memandang Haidafu di langit yang jauh. Pada saat ini, Haidafu sangat jelek. Dia tidak berharap Omi menjadi begitu kuat. Tapi tentu saja, kesempurnaan Agung Zongxi yang dia cari ini juga orang yang sangat tidak berguna. Jika tidak, dia tidak akan dikirim untuk melakukan pekerjaan terendah. Haidafu curiga bahwa Omi sudah akan melangkah ke kesempurnaan Agung Leluhur. Sulit dipercaya untuk memikirkannya. Haidafu tidak punya waktu untuk membengkokkan dan segera mengeluarkan jarum perak dan dengan cepat mengirimkannya ke pria itu untuk membunuhnya. Namun, seseorang sepertinya menghentikannya. Itu adalah Jin Yao. Jin Yao tersenyum dan berkata, Tuan Hai, lebih baik biarkan mereka menyelesaikan ini sendiri. Ini masalah desa mereka sendiri. Bagaimana cara menanamnya? Jin Yao wajah Haidafu dingin. Jin Yao. Namun, dipicu tanpa rasa takut sama sekali. Namun, di sebelahnya, Bai Cheng tidak mengatakan apa-apa. Masalahnya tidak terungkap. Dan Haidafu bukanlah temannya. Jadi dia tidak perlu membantu Haidafu. Omi berteriak. Katakan yang sebenarnya atau tidak. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Saya berkata. Kata saya. Saya adalah anggota staf keluarga Seagot. Saya menghabiskan banyak waktu di tambang dan jarang menunjukkan wajah saya. Dan Haidafu meminta saya untuk melakukan pekerjaan. Dan jika saya berhasil, saya akan diberi kredit besar dan kekayaan besar. Omi melepaskan kesuksesan besar Master Klan itu. Pada saat ini, penonton di bawah sedang berbicara. Dan meskipun tidak ada yang berani menuduh Haidafu ke wajahnya, mereka semua mengatakan sesuatu secara pribadi. Wajah Haidafu terpelintir. Omi tidak membunuh orang itu. Dan orang itu pasti tidak akan bisa lepas dari eksekusi Haidafu. Omi terbang ke Jin Yao dan berkata, Tuan, ayo pergi. Penyelesaian telah diselesaikan. Bagus. Jin Yao menyapa Jiao hitamnya dan terbang. Membawa Omi bersiap untuk pergi. Pada saat itu, guru leluhur merenung sambil berteriak. Petir angin. Kamu mengatakan bahwa kamu akan membawaku ke keluarga batu emas jika aku mengatakan yang sebenarnya. Dan kemudian mengatur agar aku meninggalkan kota sutra emas. Omi berbalik dan bertanya, apakah kamu layak? Jangan khawatir. Haidafu akan mengirimmu dalam perjalanan. Setelah mengatakan itu, Omi dan Jin Yao terbang dengan Jiao hitam mereka. Di tempat kejadian, Haidafu sangat marah sehingga masalah itu terungkap.
Dia baru saja menamparkan Zhongxi da Seng Cheng itu sekarang dan terbang di hadapan publik sepenuhnya. Omi duduk di jiao hitam dan menutup matanya. Omi baru saja sekali lagi merasakan niat dari kesempurnaan agung leluhur, yang berarti bahwa Omi akan melangkah ke kesempurnaan agung leluhur. Beberapa jam kemudian, jiao hitam tiba di keluarga batu emas. Omi membuka matanya. Jin Yao tersenyum. Selamat, petir angin. Kamu telah benar-benar melangkah menuju kesempurnaan agung leluhur. Baiklah, Omi tersenyum. Jin Yao berseru. Pada usia 55 tahun, melangkah ke leluhur kesempurnaan agung. Awan cahaya angin. Masa depanmu pasti akan melampaui masa depanku. Teruslah bekerja dengan baik. Terima kasih, Guru. Kamu tampil sangat baik hari ini. Membuat rencana Haida Fu sia-sia dan memukul wajah lamanya dengan keras. Mengungkap rencana tersebut kepada publik. Sekarang setelah Anda melangkah ke kesempurnaan agung leluhur, ini adalah kegembiraan besar. Dan saya akan mengumumkan ini kepada. Bagaimana perasaanmu tentang seluruh kota sutra emas yang pergi dan memberitahu semua orang bahwa kamu baru berusia 55 tahun dan telah melangkah ke kesempurnaan agung leluhur? Ini, apakah itu terlalu terkenal? Ini suatu kehormatan. Mencapai kesempurnaan agung leluhur begitu mudah. Tidak banyak dari mereka dalam sejarah kota benang emas. Selain itu, jika berita itu sampai ke telinga Haida Fu dan Bai Cheng, mereka akan semakin marah. Tidakkah kamu ingin mereka marah? Haha, terserah kamu untuk mengaturnya. Baiklah Le. Kalau begitu pergilah dan padatkan alam kesempurnaan agung. Bagus. Omi kembali ke rumahnya dan pergi ke pencahayaan. Terutama untuk memperkuat alam kesempurnaan agung gurunya. Sehari kemudian, ledakan. Haida Fu membanting meja. Anak perempuan jalang. Apakah ini sengaja membuatku kesal? Haida Fu penuh gigi. Tuan keluarga. Ini jelas merupakan upaya yang disengaja untuk berpura-pura marah. Sekarang Wind Lightning telah melangkah ke Sekte Master Great Perfection. Dan dia baru berusia 55 tahun. Dalam waktu setengah tahun, itu akan menjadi perang daftar perubahan peringkat 3 tahunan. Dan kemudian Wind Lightning pasti akan muncul di daftar kesempurnaan Agung Master Sekte. Dan dalam beberapa tahun, dengan bakat Wind Lightning, sangat mungkin dia akan masuk 10 besar daftar kesempurnaan Agung Master Sekte Ah. Selama bertahun-tahun, 10 besar dalam daftar kesempurnaan agung leluhur selalu menjadi keluarga seagot kami. Tidak pernah mengizinkan siapapun dari keluarga Bai Liu atau keluarga Jin Yan untuk menang. Wind Lightning. Yah. Apakah dia pikir aku akan berhenti di sini? Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan dia memiliki kesempatan di perang perubahan peringkat dalam 6 bulan. Di keluarga Bai Liu, Bai Cheng juga sangat marah dan juga diam-diam bertekad untuk mengirim seseorang untuk membunuh Omi segera setelah dia menemukan kesempatan itu. 3 hari kemudian, Omi keluar dari gerbang. Paman Feng, kamu keluar dari gerbang. Yah, Linger. Tidak ada yang datang mencariku selama 3 hari aku menutup pintu, kan? Tidak, itu bagus. Saat ini, di kediaman Jin Yao. Kakak. Aku mendapat kabar bahwa Haida Fu dan Bai Cheng sama-sama tampak marah setelah mengetahui bahwa Wind Lightning telah melangkah ke kesempurnaan agung leluhur. Hanya saja, sepertinya mereka berdua ingin mencari kesempatan untuk mengirim seseorang untuk membunuh Wind Lightning. Kata Jin Yue. Jin Yao merasa jijik. Feng Lightning ada di dalam keluarga Jingyan kita. Menurut mereka, sangat mudah untuk dibunuh. Menurutku tempat seperti apa keluarga batu emas itu? Itu benar. Mereka tidak menemukan kesempatan untuk membunuh Feng Lightning dengan mudah. Kakak, bakat Wind Lightning luar biasa. Saya percaya bahwa dalam 5 tahun lagi, dia pasti akan dapat memasuki kota sutra emas dan 10 besar peringkat kesempurnaan agung leluhur. Jin Yao berkata dengan penuh harapan. Jika dia bisa, maka itu akan luar biasa. Peringkat kesempurnaan master, 10 besar dimonopoli oleh keluarga Seagot. Selama ini, keluarga batu emas kami, keluarga aliran putih, tidak ada dari kita yang bisa masuk 10 besar dan memutuskan monopoli mereka. Jika Wind Lightning dapat memecahkan 10 monopoli teratas mereka dan masuk 10 besar, maka itu akan sangat luar biasa. Keluarga Seagot akan sangat marah. Bukan? Jin Yue. Selanjutnya, kamu akan fokus pada Wind Lightning. Memastikan sampai masuk hingga besar dalam waktu 5 tahun. Ya, kakak laki-laki. Tepat pada saat ini, suara Omi terdengar dari pintu. Mengapa 5 tahun kemudian? Ah, petir angin. Kamu di sini. Jin Yue sibuk tersenyum. Omi masuk ke kamar Jin Yue dan berkata, maaf, aku tidak sengaja mendengar percakapanmu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wind Lightning, silakan duduk. Tidak perlu sopan. Karena kamu mendengar kata-kata kami.
Maka kamu juga tahu situasi yang menghadap keluarga Jingyan kita sekarang, kata Jin Yao. Omi berkata, belum terlalu jelas. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.